Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pakai Suzuki Next 2 lagi. Karena pakai Suzuki Next 2 lagi, penulis coba tambahkan aditif bensin. Aditif bensinnya kayak warna biru, mungkin diisi Pertamax sama apa ya. Kelihatannya sih biru. Jadi mungkin ini isi Pertamax. Penulis pun coba pakai aditif white fat. Sebelumnya penulis bawa motor ini pernah tanpa aditif, pernah pakai aditif margarin Amanda. Waktu tanpa aditif, waduh, gak enak belas tarikannya ya, nggak keluar tenaganya, lemes ya, mungkin karena bensinnya yang pertalite juga. Tapi sebelumnya bener juga pakai pertalite juga motornya ini, tapi pakai margarin Amanda. Wah, rasanya mantap ya. Dipakai boncengan enak, dipakai sendirian pun enak. Akselerasi habis lampu merah, wah jos. Ada Vario 125, ada Mio 125, no problem, libas. Akselerasi lampu merah menang. Ini ya tentu juga berkat modifikasi silk ya. Karena kalau tanpa modifikasi silk ya, nah ini habis gas konstan gini, terus di gas langsung ya, langsung gaspol ya, dari kondisi konstan langsung gaspol gini ya, nggak bagus ya untuk untuk kampas koplingnya ya. Tapi untuk demonstrasi aja, habis jalan konstan terus gaspol gini. Sebelum modifikasi saluran intake keluar kecil atau biasa penulis sebut silk ya, sebelum penulis silk kan, itu tarikan bawah gak enak. Terus kalau digas kayak gitu langsung ngedrop sebentar baru jalan lagi. Jadi gini ya, digas buka gitu, kayak ngerem dulu jeruk gitu, terus baru jalan lagi. Terus kadang juga waktu lagi jalan tahu-tahu batuk-batuk, jeruk gitu ya. Terus habis itu engine check, nyala lampu yang oranye itu, yang di tengah, lampu oranye nyala, terus akhirnya mati mesinnya. Biasanya ya karena merepotkan, kunci kontak matikan gini, nyalakan lagi wes. Karena sambil jalan koplingnya isek nyantol ya, langsung nyala lagi mesinnya. Jadi kadang kayak gini gitu ya, mati. Jadi efeknya apa? Matikan kunci kontak kayak gini, nyalakan lagi, jalan lagi. Kebiasaan kayak gitu ya. Jadi wes nggak pakai starter tangan lagi ya. Entah itu bagus atau enggak, tapi ya wes kebiasaan kok ngono. Tapi sekarang nggak perlu lagi karena engine check nggak pernah nyala. Nah, penulis pakai aditif white fat ini pernah juga ya. Sebelum pakai silk juga pernah, tapi untuk margarinnya kayaknya nggak pernah ya. Jadi penulis intensif rekomendasi margarin itu kayaknya sudah modifikasi silk ya. Kalau sesudahnya udah pernah coba. Jadi di motor ini kayaknya aditif margarin nyobanya itu sesudah silknya dipakai. Tapi white fat pernah kayaknya ya, karena iseng-iseng.
margarin nggak pakai ini karena ya itu tahu ada endapan itu. Waktu pakai apa jenenge, bukan margarin, pakai white fat ya, penulis nyampurnya waktu itu ke bensin dulu. Jadi white fatnya dicampurkan bensin white fat sama frying fat. Oh ya, yang penulis coba pernah white fat tapi motornya nggak penulis pakai. Yang penulis motornya pakai Next 2 ini adalah kita kan nyoba white fat. Frying fat. Frying fat sama white fat beda ya. Beda di titik leburnya. White fat itu titik apa sih jenis? Titik cairnya itu lebih rendah daripada frying fat. Kalau frying fat 40-an, kalau white fat 30-an. Nah, pakai frying fat dosis mungkin kira-kira 2 ml per liter, 2/1000, itu ternyata nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi bakal ini kok bensin ini, isi bensin dulu sih, lupa, maaf ya. Jadi pakai 2/1000, wah gak enak, motornya berebet mati-matian, idlingnya juga makin rendah RPM-nya. Terus jadi kayak penyakitan lah motor ini, motor nggak sehat lah menurut penulis. Jadi nyoba white fat sebelumnya, penulis merasa malah turun tenaganya. Padahal white fat atau flying fat penulis coba di NMAX, penulis merasakan performanya naik 0-100 kayaknya naik, entah berapa lupa. Jadi di NMAX naik, tapi di Next 2 ini turun. Makanya penulis sekarang tidak begitu rekomendasi white fat dan flying fat, karena di Next 2 ini hasilnya kurang baik, hasilnya negatif. Jadi karena hasilnya negatif ya penulis nggak rekomendasi. Penulis rekomendasinya margarin, terusan margarin ya, dicampur campur apa. Dan sebelumnya juga penulis sudah buktikan bahwa dengan margarin oke hasilnya. Jadi pengalaman penulis sebelumnya pakai white fat kurang bagus. Apalagi waktu itu motor belum pakai shield ya. Penulis ya terus bingung, kenapa kok motornya RPM rendah mati-matian. Coba pakai aditif yang nggak ngaruh, pakai apa maneh ya, jelas ya penulis coba flying fat malah bikin masalah itu. Apa ya, penulis sampai ganti-ganti posisinya pro kapasitor di Next 2 ini, tapi ya tetap mesin masih gampang mati-matian. Mesin gampang mati-matian itu ya bisa jadi karena injektornya kotor. Penulis sudah beli carbon cleaner, gak ngefek. Penulis juga curiga pompa bensinnya lemah, tapi kenapa kok lemah gitu. Kalau lemah itu satu, pompanya bener lemah, atau pressure valve-nya itu yang bagian timbal baliknya itu yang jadi bocor, jadi rembes. Jadi ada dua penyebabnya, pompanya beneran lemah atau bagian yang mengatur tekanannya itu jadi rembes, jadi bocor. Nah,
penulis ya enggak, agak ragu ya mau ganti pompa, karena ya masalah itu ya tidak begitu kritikal kalau menurut penulis. Selama motor masih dipakai, selama motor masih bisa dinyalakan lagi, ya no problem. Sampai ternyata kemudian penulis nemukan silek ya, menemukan silk, dan akhirnya jadi bisa bikin motor ini tenaganya nambah tanpa ngurangi top speed. Jadi itu kan yang dicari ya, akselerasi nambah banyak tapi top speed nggak turun. Soalnya ada beberapa metode yang kalau akselerasinya nambah top speed turun, tapi ini metode sakti, tenaga nambah tapi top speed nggak turun. Nah, terus dari Next 2 ini penulis menemukan lebih dari itu. Jadi kalau di efek tenaga nambah top speed nggak turun, itu ya sudah penulis tahu di NMAX motor. Jadi makin irit penulis tahunya juga di NMAX, karena ada MID langsung kelihatan. Penulis di NMAX biasanya cuma dapat 53, itu sudah sangat ngoyong sekali, sudah sangat berjuang habis-habisan ya. Eco ridingnya api-api, itu 53 itu hasil yang bagus untuk sebuah NMAX versi 2018 ya. Karena NMAX versi 2018 itu katanya juga lebih boros daripada NMAX New. Nah, di NMAX penulis ini, kalau kondisi standar dulu awal-awal ya, ketika pertama motornya dapat, itu dapatnya sekitar 49 km per liter eco riding. Itu motor masih baru nyisnya ya, umur sampai 1000 km, sebelum 1000 km ya, sekitar 500 km-an lah. Penulis bisa dapat hasil 49 km per liter. Pas umur motor 1000 km nggak bisa dapat segitu, paling 48. Umur 1500 47, wes gak iso mundak maneh. Walau penulis sudah pakai Pro kapasitor, walau sudah pakai Pertamax, tetap hasilnya segitu. Olinya waktu itu masih Valentino 15W50. Tapi kalau oli itu nggak begitu banyak berpengaruh ke kilometer per liter ya. Pengaruh lebih banyak ke top speed sama akselerasi 0-100. Jadi kalau irit-iritan nggak beda jauh ya, mungkin cuma 1-2 km per liter gitu ya. Awes sampai akhirnya penulis coba Sado Revitalizan. Nah, coba Sado Revitalizan itu baru beneran jadi makin irit. Motor masih fuel dilution, tapi jelas bahwa kompresi mesin itu meningkat, kompresi mesin itu membaik. Ya seperti ya kemarin coba ya 0-100 kok rasanya makin cepat. Nanti penulis lihatlah dapat berapa detik, karena langsung. Jadi sebelumnya maksimum 17,7 itu pakai meseran bisa 40. Pakai Oppo ya. Iya, meseran saya 40 kayaknya. Belum sih, meseran itu pakai 18 jutian, sorry. Ya karena penulis cobanya waktu dingin-dingin terus.
Oh ya, yang kemarin ya, kemarin pagi 17,7 detik pakai sadu, sudah pakai sadu Mesran SI 40, sadu revitalizan, dan minyak jagung KCO 300 ml. Jadi itu aja sudah 17,7. Kemarin sore kayaknya lebih cepat hari itu lagi. Kok jadi bahas itu? Yang jelas di NMAX penulis dapat irit, dapat makin kencang akselerasinya, dapat top speednya nggak berkurang, jadi top speed tetap tapi akselerasi makin kencang. Saat itu sudah mulai transisi ke Pertalite karena ya bensin pas lagi naik harganya. Terus ya wis, dan akselerasinya juga ternyata tidak kalah, padahal jelas pakai Pertalite itu tenaga turun drastis ya. Tenaga turun drastis, tapi ya nggak turun performanya, karena pakai seal itu performa akselerasi 0-100 masih tetap. Top speed juga kelihatan masih normal, kayaknya bisa 113 lagi kemarin. Beberapa kali pakai oli Oppo Ebola sekali. Oh iya, soal kilometer per liter lupa, terus tadi dipotong juga. Untuk kilometer per liter habis pakai sadu bisa jadi 53 km per liter. Jadi kompresi benar balik. Motor baru 50 km per liter itu sulit sekali ya, 49, berapa gitu. Terus habis mesin makin dirusak sama Yamaha Loop, nggak bisa lagi dapat 49, paling bagus 47. Terus coba-coba banyak oli, terus akhirnya suara motor jadi kelotakan karena pakai Oppo ya. Yang pertama dulu pakai oli Oppo yang sampai mesin jadi kelotakan itu ya, lupa penulis. Tapi pakai oli jelek lah, pakai oli nggak layak pakai, karena suara mesin jadi kelotakan ya. Suara NMAX motor penulis sudah nggak kelotakan lagi sekarang sih. Ya walau pakai sadu, tapi itu makin sadu karena ada suara gericikan di depan. Ya entah itu membantu atau enggak, tapi ya biar nanti kalau review HDU enggak mengganggu ya, di restorasi lagi. Nah yang jelas setelah pakai sadu revitalizan itu performa balik, akhirnya penulis bisa dapat 53 km per liter. Performa lebih baik daripada ketika motornya masih baru. Jadi wes sudah balik prima lagi lah, tapi ya entah mengapa masih fuel dilution cukup parah. Katanya saya pakai busi iridium, tapi ya masih belum. Terus moga-moga penulis Indian nggak dapat yang busi dingin ya. Kalau dapat busi dingin malah bermasalah ya. Nah, terus penulis pun akhirnya bisa dapat lebih irit terus ya, tapi nggak sampai ketika pakai silk. Pakai silk NMAX penulis bisa sampai 63, banyak sekali naik 63 dari 53. Jadi 63 itu termasuk agak rileks, belum ngoyo, belum betul-betul maksimal. 53 km per liter itu penulis sampai waktu hari Sabtu berangkat pagi, motor sama sekali nggak ada hambatan. Jadi waktu lewat sini juga pas lagi bisa langsung, nggak harus berhenti dulu kalau nggak salah itu. Jadi dapat 53 km per liter itu pas, sama sekali nggak ada hambatan. Ya sama juga waktu sebelumnya motor baru ya, kurang dari 500 km
Itu eco ridingnya pas Sabtu itu baru dapat 49. Kalau hari lain nggak mungkin 49. Jadi apa, sama-sama maksimal. Waktu motor baru 49, motor sudah apa, kerusak sama Yamaha Loop jadi 47. Terus habis pakai sadu jadi 53. Nah, setelah pakai silek nyantai-nyantai ya, berjalan pulang pasti kena macet. Itu dapat 63. Nah, di Next 2 penulis merasakan lebih juga. Enggak cuma apa jenenge, tenaga nambah. Kalau irit nggak tahu berapa makin irit, tapi juga penyakitnya hilang. Penyakitnya hilang wis bener-bener lah. Yang masih nyisa sedikit mungkin ya cuma stasioner kadang mati, tapi nggak begitu sering. Ini jelas bahwa idlingnya ini bermasalah, entah kotor bagian mana ini. Jadi idlingnya itu terlalu rendah. Idlingnya mestinya harus agak tinggi ini. Terus nggak tahu setelan idlingnya Next 2 ini di mana. Lek Honda itu ono gampang. Tapi ya kalau yang itu enak lah ya, selama nggak dibiarkan idling apa terlalu lama, yo nggak mati-mati dewe. Cuma pakai aditif itu ada efeknya. Jadi habis pakai silk idling nggak mati-matian. Cuma tadi ada beda nih. Tadi setelah pakai white fat, jadi penulis pakai white fat itu ya malah mesin mati-matian. Jadi sebelumnya penulis yakin betul bahwa waktu idling, waktu mesin dibiarkan nggak digas gitu ya, itu mesin nggak pernah mati sendiri, walau ada agak batuk-batuknya kadang kayak sesak napas mesinnya ya, kayak kurang bensin, tapi nggak mati. Nah ini begitu pakai apa jenenge white fat tadi sempat mati-mati juga. Nulis curiga ya mungkin apa pengatur tekanannya rembes ya. Nanti penulis coba berhenti agak lama, mesin masih mati sendiri atau enggak. Jadi pakai white fat tadi apa pakai akselerasi. Penulis tidak merasakan performa yang se-ekstrim ketika pakai margarin. Jadi narik kayak gini penulis nggak merasakan sensasi seperti ketika pakai margarin. Bukan karena penulis biasa pakai NMAX ya. Karena penulis kan beberapa kali pindah dari NMAX ke Next 2, NMAX ke Next 2. Itu yang penulis rasakan bukan dari tarikan ke badan, tapi dari apa ya? Ya berbandingan dengan motor lain lah. Nah kayak gini nih loh. Ini Honda Yamaha Mio 110 115 ya. Mio 115 saingan ini nggak begitu bisa melibas gitu loh. Padahal waktu nulis pakai margarin, waduh, motor yang 125 cc aja wis saenake wis saingannya wis mulai deketi yang 150. Nah ini tadi kan kelihatan sendiri bahwa ya performa masih biasa-biasa saja ya, walau ini motor Next 2 ini bisa dibilang motor paling lemah di jalan. Tapi harusnya nggak gitu, karena ini sudah pakai silek. Walau ini bensinnya Pertalite ya,
harusnya bisa lebih nambah lagi. Jadi pakai white fat, penulis simpulkan nggak bisa nambah tenaga. Terus mengapa tadi kok ngisi bensin lagi, walau cuma 8.000, tadi ngisi bensin 8.000 tok ya. Kenapa kok 8.000 tok tapi memaksakan isi bensin? Karena penulis merasa ini bensinnya, ini white fatnya agak mengganggu ya, karena biasanya di stasioner kan mesinnya nggak mati-mati sendiri, tapi ini pakai white fat mati-mati sendiri. Jadi entah ada sifat apa di white fat atau frying fat yang walau di NMAX itu tidak memberikan pengaruh, kalau di Next 2 itu memberikan pengaruh. Yang jelas ya, kalau frying fat, white fat atau frying fat itu kalau di NMAX nambah tenaga, nambah performa. Penulis bisa merasakan itu, diverifikasi sama 0-100 juga. Dan nggak cuma sebagai aditif bensin, jadi pakai frying fat itu sebagai campuran oli mesin juga akan mempengaruhi pembakaran kalau di NMAX. Jadi lupa di video mana, tapi 0-100 itu juga makin cepat setelah menggunakan frying fat sebagai aditif oli ya. Jadi walau nambahkannya di oli, kerasa juga di performa. Ya samalah ketika penulis membandingkan antara bimoli dan KCO. Jelas bahwa pakai KCO performa itu nggak nambah, tapi jelas olinya makin halus ya, makin licin ya, nggak nambah banyak lah, tapi makin licin itu nggak terlalu meningkatkan performa akselerasi. Nah kalau pakai bimoli dan sepertinya juga Sabrina itu nambah akselerasi juga, tambah licinnya ya, menurut penulis sih kalah dari KCO, minyak jagung KCO. Tapi pakai minyak goreng Sabrina dan bimoli itu nambah performa juga, nambah waktu akselerasi. Ya sama kira-kira seperti itu. Nambah frying fat ke oli mesin juga nambah performa juga. Saya ya nulis coba idling ya. Iya ya, sepertinya tadi itu overdosis kayaknya ya. Ini sekarang sudah nggak mati-matian lagi. Jadi kayaknya tadi itu emang overdosis. Motornya sudah sisil, sudah dikecilkan saluran inlet, saluran yang masuk ke filter udaranya. Apalagi sudah pakai pro kapasitor, nulis pakai kecil-kecil dua, nggak pakai yang besar. Konon gini, pakai yang kecil di satu di selang bensin yang malah deket banget dengan injektor, yang satu lagi di kabel busi, dikit sekali yang female. Nah ini yang jadi masalah, karena yang dibutuhkan itu adalah yang female. Ngapain juga penulis 0-100, motornya motor opo ya. Tapi ya jauh ya, belakang kelihatan nggak dari spion, tak ketok ya, ambulan. Pokoknya nggak ada yang ngikutin, sungkan ya. Motor Next 2 kok Cibanter ya, state ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemakaian white fat penulis harus revisi lagi. Kemarin penulis simpulkan bahwa pemakaian white fat itu kalah sama pemakaian margarin, terus sehingga penulis nggak rekomendasikan pemakaiannya. Kalau pakai NMAX itu lebih positif. Ternyata ada ya, ternyata ada efeknya ya untuk
Suzuki Next 2 dan positif, tapi dosisnya nggak boleh terlalu banyak. Jadi sebelum penulis isi bensin kemarin, penulis pakai kira-kira dosis ya 1 atau 2 ml, anggap aja 2 ml. Penulis membandingkan dari botol botolnya Klinos. Botol Klinos itu satu botol isi 12, isinya kira-kira 1/6. Nah, pakai white fat itu bikin gak enak ya, berebet ya. Terus tapi habis diisi bensin 1 liter lagi 8.000 ya, jadi kayak lebih pas gitu. Pertama nggak terasanya itu waktu pulang, terutama waktu kemarin penulis melakukan 0-100. Apalagi sekarang nih, buh pirang kilometer sekarang ya, wes kira-kira 50 km lah dari kemarin nambah ya. Nah ini sekarang kondisi mesinnya terasa lebih galak ya, seperti bila ruang bakar lebih bersih. Jadi sekarang ini enak gitu ya, suara mesin agak garang, walau nggak segarang ketika pakai Amanda. Kalau pakai Amanda itu dari hari pertama udah kerasa, ini sudah mendekati. Jadi suaranya wis sporty gitu, walau ini motor suara knalpotnya senyap ya. Entah kedengaran atau enggak ya, tapi ini rasanya knalpotnya suaranya lebih sporty. Lepas gas pun itu kayak sporty lah. Dulu kan sering dulu sering setel karbu ya. Nah ini suaranya wis kayak suara kalau setelannya pas, mantap suara knalpotnya. Jadi suara knalpot walau senyap pun ada bedanya ya. Jadi pakai white fat itu ternyata ada efeknya, tapi dosisnya jangan banyak-banyak. Walau efeknya kalah daripada margarin Amanda, tetap membantu membersihkan mesin. Terasanya nggak langsung di hari pertama, tapi hari kedua, sekitar setelah 50 kilometeran pemakaian. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet nyampur terpisah ya, pakai white fat bisa jadi alternatif, karena langsung dimasukkan tangki bensin itu nggak ada endapan, karena memang nggak ada garamnya, nggak ada macam-macamnya kalau white fat ya. White fat ya, bukan white baker's fat, beda. White fat tulisannya juga white terus fat, nggak ada apa-apa lagi belakangnya, nggak ada apa-apa lagi tengahnya. Soalnya kadang ada yang jual white fat tapi ternyata white baker's fat, beda. Kalau white baker's fat ono kandungannya opo gitu ya, ono perasaannya, ono foamingnya opo tah. Jadi ada aditif tambahannya. Nah kalau white fat kayak gundulan gitu ya. Ini ada suaranya enggak? Entah bisa bedakan atau enggak, tapi menurut penulis itu suaranya sporty. Jadi enggak betul-betul senyap gitu ya. Ini kalau knalpotnya knalpot racing pasti lebih beda lagi suaranya antara sebelum dan sesudah pakai white fat. Jadi pakai white fat bisa, tapi dosisnya jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah nggak sip. Jadi kalau mungkin margarin 1/1000, kalau white fat pakai 1/2000 ya.
Wis pokoknya separuhnya dosisnya margarin lah. Lagi pula dosis 1:1000 itu dosis termasuk over juga. Cuma kalau margarin terlalu banyak, misalnya 2:1000 gitu ya, itu efeknya nggak sampai kayak white fat ini. Kalau white fat terlalu banyak di motor Next 2 ini, karena ini motor irit ya, pengaruhnya macam-macam, berepet, tenaga nggak enak, nggak keluar di gas pertama itu anjlok atau apalah gitu ya. Ya walau kondisi standarnya sudah gitu, kondisi standarnya Next 2, cuma kalau sudah ditambahi jadi makin parah. Wes apa mana ya, kayaknya itu ya. Yang jelas ini cukup membantu lah, membuat tarikan makin oke. Tapi ya kalau untuk Next 2 yang wajib dilakukan itu modif SILK ya, saluran intake keluar kecil, saluran intake keluar dikecilkan, saluran inlet yang masuk ke filter itu dikecilkan. Ya wes gitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.